Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang budiman, pemirsa yang kami muliakan, pemirsa yang senantiasa kami hormati, mudah-mudahan Anda semuanya, sahabat-sahabat semuanya, para guru dimanapun berada, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan rezekinya, dimudahkan semua hajatnya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan semua aktivitasnya dimanapun berada. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang kami muliakan, sahabat-sahabat semuanya, kami mengucapkan terima kasih sudah berkenan hadir di majelis ini. Anda semuanya yang kami muliakan berkenan menyimak kajian ini, berkenan untuk meluangkan waktunya. Mudah-mudahan apa yang Anda semuanya lakukan bernilai ibadah, tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala dalam rangka untuk thalabul ilmi. Dalam hadis disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa yang menempuh jalan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman salallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah memudahkan baginya jalan menuju surga, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan sedikit materi, yaitu tentang apa itu tashil. Ya, pengertian tashil baik secara istilah maupun secara bahasa. Ya, pengertian tashil baik itu secara lughawi atau secara istilahi atau secara etimologi maupun secara terminologi. Ya, tashil ini bagian dari ayat al-gharib atau ayat di dalam Al-Quran yang asing, yang jika kita tidak belajar sebelumnya tentang kaidah-kaidahnya, tidak belajar kepada guru yang benar, maka kita akan salah dalam membaca ayat tersebut. Ya. Ada ayat gharib yang disebut dengan tashil. Apa itu tashil? Tashil secara bahasa itu artinya memudahkan atau mempermudah. Sahala yusahilu tashil artinya mempermudah atau meringankan atau memudahkan dalam membaca. Sedangkan secara istilah yaitu memudahkan dalam membaca Al-Quran dengan cara menghilangkan atau mengganti harokat. Ya. Maksudnya menghilangkan atau mengganti harokat ini bukan semata suka-suka kita, tapi ini adalah sesuai dengan contoh atau kaidah yang telah diajarkan oleh para guru, yaitu para guru Al-Quran, para qurra atau imam yang paham tentang kaidah-kaidah dalam membaca ayat Al-Quran. Ya, jadi tafsir ini bukan semata-mata suka-suka kita, asal seenaknya saja, tapi memang kita mengikuti kaidah yang diajarkan oleh para ulama Al-Quran. Kenapa muncul tashil ini? Tashil ini adalah versi dalam membaca Al-Quran yang itu adalah menjadi tradisi atau menjadi sebuah kebiasaan lisan orang Arab dalam mengucapkan atau membunyikan huruf tertentu yang itu mereka akan kesulitan. Jadi mereka membacanya dengan cara meringankan atau mempermudah bacaan, tapi tidak menyimpang, tidak salah,
masih sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab atau apa yang telah diajarkan oleh guru kita, apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tashil ini atau membaca dengan mudah ini sesuai dengan kaidahnya ini adalah ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diajarkan oleh imam kita, yaitu imam ahli qiraat atau imam qurra, yang dimana kita ini mengambil riwayat dari Imam Asim, riwayat Imam Hafiz, ya. Qiraat Imam Asim, riwayat dari Imam Hafiz, ya. Nah, berkenaan dengan bacaan tashil ini hanya ada satu ayat di dalam Al-Quran menurut qiraah Imam Hafiz, di dalam surat Fussilat ayat 44, ya. Surat Fussilat ayat 44, ya. Nah, itu ada diberikan tanda, biasanya ada ditulis miring di bagian atas atau mungkin di bagian bawah ada tulisan tashil. Tashil ini artinya memudahkan dalam membaca Al-Quran, ayat yang ada tandanya itu tadi, ya. Tepat di kata A'a Jamiyu, ya. Di situ ditulis A'a Jamiyu, walaupun nanti cara membacanya bukan A'a Jamiyu. Kenapa demikian? Karena memang riwayatnya yang kita dapatkan itu bukan dibaca A'a Jamiyu. Ya, kalau kita baca lengkapnya, Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu. Nah, di situ ada A'a Jamiyu. Cara membacanya bukan A'a Jamiyu yang benar, tapi A'a Jamiyu, ya. Laula fussilat ayatuhu A'jamiyyun wa Arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Ya. Nah, jadi kata-kata tertulis tulis aslinya kalau kita baca sebagaimana yang tertulis yaitu A'a Jamiyu. Tapi yang benar cara membacanya versi yang diajarkan oleh guru kita yaitu A'a Jamiyu. Jadi ada dua huruf hamzah atau dua huruf alif. Yang pertama huruf A, kemudian yang kedua huruf A bertemu dengan huruf Ain, ya. Kalau mudahnya sebagaimana tertulis kita baca A'a Jamiyu. Nah, bacaan A'a Jamiyu ini bagi lidah orang Arab itu akan kesulitan dalam membacanya. Maka ada versi cara membaca yang itu dalam rangka untuk memudahkan lidah mereka atau lisan mereka dengan cara huruf A yang kedua, kata A ini menyerupai seperti huruf H, tapi tidak total menyeluruh huruf H di antara huruf hamzah dengan huruf H. Jadi tidak diboleh dibaca ke dalam huruf H atau diganti menjadi huruf H. A'a Jamiyu itu tidak benar, tidak boleh. Atau dibaca A'a Jamiyu juga tidak benar. Jadi yang lebih tepatnya adalah di antara huruf alif atau huruf hamzah dengan huruf H. Jadi dibaca tipis sekali, tidak kentara antara huruf alif dengan huruf H. A'a Jamiyu. Dibaca A'a Jamiyu, A'a Jamiyu, A'a Jamiyu, A'a Jamiyu. Jadi huruf H-nya atau yang menyerupai huruf H itu tidak kita fullkan, tidak sampai kemudian menyerupai seperti huruf H.
Kalau ha kan jelas. Ha, ha. Ini sudah sampai di bagian dada atau tenggorokan. Ya, itu nampak sekali huruf ha. Tapi a jamiu ini tidak sampai kemudian menggetarkan tenggorokan atau bagian dada. Jadi tipis sekali antara huruf hamzah, huruf alif atau dengan huruf ha. A jamiu wa arabi. A jamiu wa arabi. A jamiu wa arabi. A jamiu wa arabi. Tidak menggetarkan bagian dada, tidak sampai kepada huruf ha. Kalau kita baca total tadi, walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu a'jamiyyun wa arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Nah, itu ayat dari surat Fussilat, ayat yang ke-44 yang ada tandanya tashil. Silakan nanti bisa dicek, bisa diperiksa kembali mushafnya masing-masing. Alhamdulillah jika ada tulisan tandanya tashilnya kecil, lembut sekali tanpa harokat, tashil garis miring. Kalaupun nanti menemukan ayat itu yang tidak ada tanda tashilnya, ini bisa jadi adalah cetakan dari Madinah yang memang orang Arab sana itu sudah terbiasa tanpa harus perlu diberikan tanda, karena itu bahasa mereka. Dan kecenderungan biasanya yang dibaca ketika terdapat huruf dua huruf alif atau hamzah berdekatan, kemudian nanti akan dibaca mendekati kepada huruf ha walaupun tidak huruf ha. Ya, maka dimanapun kita menggunakan mushaf Al-Quran, baik itu mushaf Utsmani maupun mushaf yang non Utsmani, cetakan dari Madinah maupun bukan yang cetakan Madinah, ketika kita menemukan berbagai macam mushaf dan kita membacanya, maka kita tahu kaidahnya tanpa harus kita terpaku kepada tanda-tanda yang ada di dalam mushaf tersebut. Iya, kalau memang itu ada tandanya, kalau tidak maka kita pun tetap harus bagaimana kita membaca Al-Quran dengan benar. Insya Allah kalau kita tahu kaidahnya, bagaimana imam-imam guru kita yang mengajarkan demikian, maka tentu kita tidak akan terjadi kesalahan dalam membaca walaupun kita bergonta-ganti menggunakan mushaf Al-Quran. Ya, itu kalau kita uraikan dari ayat tersebut. Kalau kita artikan, kita ambil makna atau pesannya, walau ja'alnahu Qur'anan, dan sekiranya atau seandainya ja'alna Qur'anan, kami menjadikan Al-Quran itu a'jami yallaqalu, ke dalam bahasa ajam, maksudnya bahasa non-Arab, bahasa asing, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Quraisy, laqalu, maka mereka akan mengatakan, mereka maksudnya adalah orang yang ingkar kepada Al-Quran, laula fussilat, kenapa tidak dijelaskan ayatuhu, ayat-ayatnya, a'jamiyyun wa arabi, a'jamiyyun wa arabi. Ya, a'jamiyyun wa arabi. Ya, Al-Quran itu dalam bahasa ajam wa arabi, sedangkan Al-Quran itu adalah diturunkan kepada Rasul yang orang Arab. Ya, qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa, katakanlah walladzi, sesungguhnya kitab Al-Quran itu atau dia itu di Al-Quran, ya, amanu huda wa shifa, bagi orang yang beriman, huda petunjuk, wa shifa sebagai obat atau penawar. Walladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa alaihim ama, sedangkan orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, fi adanihim waqru, di dalam
telinganya itu ada sumbatan atau hal yang menutupi telinganya. Ya, disebutkan dalam Al-Quran, summum bukmun umyun fahum la yarji'un, atau summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka itu tuli, ya, bisu, dan buta. Ya, jadi orang yang telah dijauhkan dari Al-Quran. Mudah-mudahan kita selamat dari 3 sifat itu. Ya, orang yang buta, orang yang tidak mendengar, dan orang yang tidak mendapatkan rahmat dari Al-Quran. Ya, tuli, buta, dan bisu. Nah, maksudnya bukan hanya sekedar tuli, tapi maksudnya tuli ini adalah orang yang tidak mau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah. Buta itu tidak mau melihat, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau melihat panorama, tidak mau melihat berbagai macam ayat-ayat Allah yang terbentang di alam semesta ini, ayat kauniyah. Ya, ayat-ayat kejadian semesta semuanya sebagai pelajaran. Ya. Kemudian orang yang tidak mau mendengar berbagai macam nasihat, berbagai macam peringatan dari orang-orang yang beriman, dari para guru, dari para ustadz. Ya, itulah kata Al-Quran, mereka orang yang tuli, buta, dan bisu. Ya. Ya. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa syifa, katakanlah Al-Quran itu sebagai huda, petunjuk, dan sebagai obat. Walladzina la yu'minuna fi adan maqru wa 'alaihim ama. Orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, makruh, di dalam telinganya itu ada sumbatan yang menyumbat sehingga mereka tidak tunduk kepada ayat-ayat Allah. Wa 'alaihim ama, dan sedangkan Al-Quran itu bagi mereka ama, sebagai sebuah ama, ama diartikan bahwa alaihim ama, mereka itu buta, ya, buta terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ulaika yunadawna min makanim ba'id, mereka itulah yang diseru makanim ba'id, dari tempat yang jauh. Ya, yunadawna min makanim ba'id. Ya, itu tentang surat Fussilat ayat 44 yang isinya tentang ayat al-gharib, yaitu apa yang disebut dengan istilah tashil, meringankan atau memudahkan bacaan agar tidak sulit dalam membaca. Dan tentunya ini semuanya ada gurunya, ada sanadnya, dan tentunya akan sampai kepada apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian penjelasan tentang bacaan tashil. Mudah-mudahan memberikan manfaat, menambah keimanan kita kepada Islam, menambah keimanan kita, kecintaan kita kepada kitab suci Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kesalahan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Terima kasih mendukung channel ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.